jangan terpecah belah oleh habaib, tetap undang-undang anggaran dasar dari ulama tetap al ulama warasatul anbiya, bukan al habaib. Tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan panjenengan semuanya ini masih dalam lindungan Tuhan Sang Maha Kuasa. Amin. Para sahabat semuanya, video di depan tadi adalah videonya Abuya Muhtadi Dimyati dari Pandeglang, Banten, di mana di dalam video tersebut beliau Kiai Haji atau Abuya Muhtadi Dimyati memberikan beberapa nasihat yang mana nasihat beliau ini sangat pas dan cocok kalau melihat situasi dan kondisi saat ini. Ada beberapa nasihat beliau, diantaranya adalah bahwa beliau menghimbau kepada kita semua agar tetap tenang, tidak terprovokasi dengan satu habib, ya. Kemudian beliau ini juga menjelaskan dan menegaskan kembali bahwa pewarisnya para nabi itu adalah ulama, bukan habib, ya. Jadi sekali lagi beliau menjelaskan dan menegaskan kembali bahwa pewaris para nabi itu adalah para ulama, bukan habib. Walaupun nasihat beliau ini juga pernah diutarakan beliau beberapa tahun yang lalu. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, saya kira pendukung-pendukungnya Rizik Syihab, kemudian yang mengikuti Bahar bin Smith, terpengaruh dengan adu domba provokasi dari Rizik Syihab dan Bahar bin Smith, ini sangat penting sekali untuk mendengarkan nasihat beliau Abuya Muhtadi Dimyati yang ada di depan tadi. Jangan mau diperalat, jangan mau diadu domba, jangan mau dijadikan tumbal. Coba saya tanya, ya, yang menyerukan perang itu Rizik Syihab sebelum Hari Raya Idul Fitri. Yang menyatakan melawan, membantai itu Bahar bin Smith. Kemudian lantas Bahar bin Smith dan Rizik Syihab ini juga ikut di lapangan selama ini? Kan tidak. Ini artinya apa? Artinya bahwa yang menjadi tumbal, yang diperalat adalah panjenengan semuanya yang mengikuti instruksi dari Rizik Syihab maupun Bahar bin Smith. Oleh karenanya sekali lagi sadarlah, pasang telinga, pasang mata, dan pasang otak warasnya. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, ya, terlepas dari nasihat Abuya Muhtadi Dimyati, ada beberapa yang perlu saya jelaskan yang memang ada kaitannya dengan nasihatnya Abuya Muhtadi bahwa pewarisnya para nabi itu adalah ulama, bukan habib. Ya memang benar. Jadi pewarisnya para nabi ya ulama. Makanya dari berbagai hadis yang menjelaskan keutamaan itu yang sering disebut adalah ulama, bukan habib. Tidak ada satupun ya dawuhnya nabi yang memuji habib, enggak ada, ya, enggak ada. Yang ada adalah ulama, bukan habib. Salah satu hadis yang bisa kita lihat adalah yang ada di dalam kitab Lubabul Hadis karangan dari Syekh Jalaluddin Asyuti.
bab tentang keutamaan orang alim, keutamaan ilmu. Di sana ada sebuah hadis, waqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man akroma aliman faqad akromani. Nabi mengatakan bahwa barang siapa saja yang memuliakan ulama atau orang alim, maka sejatinya dia memuliakanku, kata Nabi. Ini bahasanya aliman, bukan habiban. Ya, jadi ulama bukan habib. Wa man akromani faqad akromallah. Dan barang siapa saja yang memuliakanku, kata Nabi, maka sejatinya dia memuliakan Allah. Wa man akramallaha fa ma'wahul jannah. Dan barang siapa saja yang telah memuliakan Allah, maka tempat yang layak baginya adalah surga. Intinya apa? Intinya orang yang memuliakan orang alim atau ulama, maka tempat yang layak baginya adalah balasannya surga. Enggak habib, ya, bukan man akroma habiban, enggak, tapi man akroma aliman. Jelas, al ulama warasatul anbiya, sudah jelas. Kemudian biar untuk mempertegas lagi, di dalam hadis terakhir keutamaan ilmu dalam kitab Lubabul Hadis juga disebutkan, waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, manzaro aliman bakaan nama zaroni. Kata Nabi, barang siapa saja yang pernah menziarahi orang alim, maka sejatinya dia maka dia seperti menziarahiku, kata Nabi. Wa man sofaha aliman bakaan nama sofahani. Dan barang siapa saja yang pernah bersalaman dengan orang alim atau ulama, maka dia seperti menyalamiku, kata Nabi. Waman jalasa aliman bakaan nama jalasani fid dunya. Dan barang siapa saja yang duduk bermajelis dengan orang alim atau ulama, maka dia seperti duduk bermajelis denganku, kata Nabi, di dunia. Wa man jalasani fid dunya atlastuhu ma'iyyamal qiyamah. Dan barang siapa saja yang duduk bermajelis denganku di dunia, maka aku duduk bersama dia besok pada hari kiamat. Ingat, kata-katanya adalah aliman, bukan manzaro habiban faka'an nama zaroni, wa man sofaha habiban faka'an nama sofahani. Enggak, tapi aliman. Jelas. Sehingga apa yang dikatakan oleh Abu Yamuh tadi ini sangat relevan sekali pada saat ini. Kemudian kalau Anda itu ngotot bahwa Habib itu adalah dipuji oleh Rasulullah, saya tanya, atau begini, kalau Habib itu pewaris para nabi, saya tanya, memprovokasi itu termasuk ajaran Nabi enggak? Mengadu domba itu termasuk ajaran Nabi enggak? Mengatai orang dengan bangsat biadab itu ajaran Nabi enggak? Menuduh, memfitnah Gus Fuad Pleret atau memfitnah orang ini sebagai cucu Nabi itu ajaran Nabi enggak? Jelas tidak. Mengajak perang itu ajaran Nabi enggak? Jelas tidak. Jelas tidak. Nabi tidak pernah mengajarkan provokasi, Nabi tidak pernah mengajarkan adu domba, Nabi tidak pernah mengajarkan membantai, Nabi tidak pernah mengajarkan untuk mengatai jelek orang, Nabi tidak pernah mengajarkan memfitnah seseorang. Jelas itu bukan ajaran Nabi.
tapi ajaran apa? Ajaran iblis. Bahkan ajaran iblis pun tidak sejelek begitu. Iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ya karena memang satu, tidak mau ikram, memuliakan Nabi Adam dengan sujud, ya. Padahal sujud yang dikehendaki oleh Allah adalah bukan sujud seperti menyembah Allah, enggak. Sujudnya adalah sekedar untuk ikram, menghormati Nabi Adam. Akan tetapi iblis ini tidak mematuhi perintah Allah dengan alasan, loh, saya kan hanya menyembah panjenengan Tuhan. Lah ini kan masih bagus ini. Ya, daripada ngajak perang, ngajak provokasi, ngajak adu domba dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.